Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang pertama yaitu tentang Quran Surah Al-Kafirun. Hari ini kita akan belajar 4 hal, yaitu yang pertama tentang pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, membaca secara tartil Quran Surah Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, menulis dan menghafal Surah Al-Kafirun. Dan yang keempat adalah memahami isi kandungan dari Surah Al-Kafirun. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di slide. Nah, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila ini merupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda suku, berbeda agama atau keyakinan, tetapi tetap saling menghormati. Selanjutnya adalah pengenalan Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Nama surah itu diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat disebabkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang berusaha memengaruhi Nabi Muhammad SAW. Mereka menawarkan harta, kekayaan, dan meminta Nabi Muhammad untuk menyembah berhala orang kafir. Kemudian setelah itu bersama-sama menyembah Allah dan seterusnya secara bergantian. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW karena tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir. Nabi Muhammad mempersilahkan mereka beribadah dengan tata caranya sendiri dengan sesuai ajaran agamanya. Nah, intinya adalah bahwa ketegasan ini menunjukkan tidak ada toleransi dalam hal keyakinan atau agama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar. Di sini ada gambar tempat ibadah beberapa agama. Yang pertama, umat Islam menuju masjid, umat Kristen menuju gereja, kemudian umat Hindu menuju pura, umat Buddha menuju wihara. Nah, meskipun mempunyai ataupun terdapat perbedaan di dalam agama masing-masing, kita tetap harus saling menghormati, tetapi harus ingat satu hal dalam surah Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Selanjutnya adalah membaca dan menulis Quran surat Al-Kafirun. Membaca ayat Al-Quran itu dimulai dengan isti'adzah atau ta'awudz dan basmalah. Membaca surah dalam Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwidnya. Kemudian kalau menulis Arab itu dari kanan ke kiri. Baik, perhatikan, Bu Guru akan memberikan contoh membaca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim.
Baik, Bu Guru akan menjelaskan beberapa tajwid yang ada dalam surah Al-Kafirun. Yang pertama ada ya ayyuhal kafirun. Di situ dibaca 5 ketukan karena di situ adalah mad jaiz munfasil. Kemudian kafirun dibaca 2 ketukan. Di situ adalah disebut dengan bacaan mad arid li sukun. La a'budu sama halnya dengan ya ayyuhal itu dibaca 5 ketukan. Sama bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Wala antum wala antum. Nah, itu 5 ketukan disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian nun sukun ketemu tak dibaca samar-samar disebut dengan bacaan ikhfa hakiki. Abiduna 2 ketukan karena di situ adalah mad tabi'i. Nah, kemudian ayat yang keempat di situ ada tanwin bertemu dengan mim, maka dibaca dengung disebut dengan bacaan idgham bi ghunna. Abidum ma'abattum. Kemudian seterusnya adalah ada dinukum ayat ke-6. Di situ ada huruf yang berharokat kasroh diikuti dengan ya sukun disebut dengan mad tabi'i, maka membacanya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian di situ ada mim sukun bertemu dengan wawu disebut dengan bacaan idhar syafawi, dibaca dengan jelas. Baik anak-anak silahkan di rumah latihan membaca berulang-ulang agar anak-anak dapat menghafal surah Al-Kafirun dan latihan menulis surah Al-Kafirun. Nah, selanjutnya adalah memahami makna atau arti dari surah Al-Kafirun. Ayat pertama artinya adalah katakanlah wahai orang-orang kafir. Kemudian ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku di situ yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah, apa yang aku sembah. Kemudian ayat yang terakhir yang keenam yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak silahkan dibaca dan difahami arti dari surah Al-Kafirun. Baik anak-anak, Bu Guru akan memberikan rangkuman dari Quran surah Al-Kafirun yang kita pelajari. Yang pertama, Quran surah Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah sehingga dinamakan dengan surat Makkiyah. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sia-sia. Kemudian yang ketiga, Quran surah Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai dengan tata caranya sendiri dan kaum muslimin pun demikian. Jadi ingat, inti dari surah Al-Kafirun adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Intinya, tidak ada toleransi dalam hal agama ataupun keyakinan. Sedangkan dalam hal lain selain itu, kita diwajibkan untuk saling toleransi dan saling menghormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.